Barito Kuala yang ke-64, sederet rangkaian acara pun digelar hampir sebulan ini. Ditandai dengan dibukanya Pesta Rakyat di lapangan 5 Desember pada tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui sebelumnya, biasanya acara puncak Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala diperingati pada tanggal 4 Januari. Namun berbeda pada tahun ini, diagendakan pada tanggal 15 Januari 2024. Namun mundurnya agenda pelaksanaan Hari Puncak ini tidak mengubah berbagai rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Seperti apa pemirsa meriahnya rangkaian Hari Jadi peringatan Kabupaten Barito Kuala yang ke-64? Berikut kita saksikan bersama-sama. Dibuka dengan tarian Selamat Datang, acara puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala ke-64 dimulai. Bertempat di lapangan 5 Desember pada Senin 15 Januari kemarin. Dalam gelaran ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, didampingi oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Terlihat pula dalam acara ini dihadiri oleh Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, dan Rem 101 Antasari, unsur Propopimda Kalimantan Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah anggota DPR RI.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin awwali makhluqatik, nurin min nuri dhatik, wa rasulika rahmatan min indik, tursiluhu rahmatan lil alamin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adad qudratik wa iradatik wa ilmik al-awwalin wal akhirin. Rabbi fir warham ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa ala tabi'it tabi'in minal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was solihin wa ala walidina wa masyaikhina wa ikhwanina al-muslimin wal mu'minin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, atas rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan namamu yang menganugerahkan keindahan, dengan kuasamu yang menakdirkan keragaman dan kesatuan, demi keagunganmu yang menyabdakan kedamaian, ilhamilah kami rasa syukur atas anugerah keindahan, keragaman dan kesatuan serta kedamaian dan keharmonisan daerah kami. Syukur yang mendorong kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk terus menjaga kami dan mengisi wujud kuasamu dengan bersama berupaya memajukan kabupaten tercinta ini. Ya Allah ya Syakur, kami bersyukur telah kau anugerahkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan daerah kami makmur, mampu mengaplikasikan ekspektasi masyarakat dengan luhur, mampu memberikan kenyamanan dan keamanan saat kami terbangun dan tertidur, mampu merespek segala kebutuhan kami dalam segala kondisi dengan teratur. Maka jadikanlah kabupaten ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan yang maha merahmati, limpahkanlah rahmatmu kepada kami, kepada negeri kami, kepada bangsa kami dan pemimpin-pemimpin kami. Anugerahilah kami pemimpin yang selalu dekat dengan ilahi, yang dapat menjadikan kabupaten kami daerah madani yang harmoni. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa dan perkasa, satukanlah hati dan tekad kami untuk selalu berbagi rasa. Karuniakanlah kami kekompakan untuk terus bersama berjuang meraih impian dan cita-cita demi terwujudnya kebahagiaan yang merata, bersatu, berkarya, batolah bisa. Ya Allah, Tuhan yang memberi arah tujuan, lapangkanlah hati kami meniti jalan ketauladanan, terangi jalan kami mewujudkan kejayaan, hindarkan kami dari pertikaian dan perpecahan, jangan biarkan kami tercerai-berai dalam permusuhan, satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang. Izinkan kami mensyukuri ketegakan dan kemajuan Barito Kuala yang Engkau anugerahkan. Izinkan kami terus melaju dalam pembangunan dan peradaban. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, maafkan segala dosa dan kehilafan orang tua kami, dosa para pejuang negeri ini, dosa para pendiri dan penuntut kabupaten ini, serta seluruh rakyat kabupaten Barito Kuala yang kami cintai ini. Sesungguhnya Engkau maha pemaaf, pengampun, lagi maha penyayang. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yang berfungsi sebagai curah tenaga di pegunungan daerah ini dan menjadikan sebagian besar penduduk sangat tergantung dengan sungai. Kabupaten Barito Kuala menjadi ibu kota Mataram, terletak pada tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sumatera Utara dan Kabupaten sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah
dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kabupaten Baritokwala memiliki luas wilayah 2.996,96 km persegi atau 7,99% dari wilayah Kalimantan Selatan. Sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah berawa yang menjadikan tanah di daerah ini subur untuk pertanian. Kabupaten Baritokwala atau bisa disingkat Batola. Secara geografis cukup dekat dengan Kota Banjarmasin, sehingga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memasukkan Batola dalam pengembangan Ikan Banjar Pula. Ketiganya 15 kecamatan, 195 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Baritokwala memiliki jumlah penduduk 379.184 pada akhir Desember tahun 2023 yang mayoritas penduduknya hidup di sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Baritokwala terus memproyeksikan agar pertanian tetap mampu berkontribusi sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar sekaligus daerah penyangga pangan di Indonesia. Pada tahun 2023, luas lahan pertanian di Kabupaten Baritokwala 120,473 hektar yang terdiri dari lahan sawah seluas 99,495 hektar dan sisanya tegalan untuk tanaman hortikultura yaitu jeruk, nanas, cabai, bawang merah, dan sayuran lainnya. Produksi padi sebesar 321.008 ton atau setara beras sebesar 21.800 ton dengan rata-rata produksi 32,28 kintal per hektar. Saat ini Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan Baritokwala sebagai sentra pertanian daerah, mengingat potensi pertanian Baritokwala cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan beras penduduknya serta memenuhi kebutuhan beras bagi Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2003 di bidang ini adalah adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk pembayaran premi asuransi usaha tani padi, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan indeks pertanaman dan optimalisasi lahan, diversifikasi tanaman, gerakan penggunaan pupuk organik, dan peningkatan SDM pertanian. Selain pertanian, potensi yang tak kalah besar kontribusinya bagi pembangunan Baritokwala adalah perkebunan dan peternakan. Tanaman perkebunan andalan Baritokwala adalah kelapa yang memiliki luas area 9.034 hektar pada tahun 2023. Sedangkan luas perkebunan rakyat selain kelapa seperti komoditas karet dengan luas area 2.383 hektar dengan hasil produksi lebih dari 1.819 ton per tahun. Komoditas kelapa sawit rakyat dengan luas area 5.621 hektar dengan hasil produksi lebih dari 15.243 ton per tahun, serta komoditas sagu dengan luasan yang tersebar di sepanjang sungai dengan luas 224 hektar. Kini Baritokwala juga menjadi wilayah perkebunan kelapa sawit yang potensial di Kalimantan Selatan dengan memiliki 8 TPS atau perusahaan besar swasta yang sudah berinvestasi di sini dengan kurang lebih total luas tanah kelapa sawit sebesar 32.394,95 hektar. Potensi lain juga terdapat pada sektor peternakan. Lokasi ternak di Kabupaten Baritokwala perluasan dari 2003 adalah sebagai berikut: sapi potong sejumlah 7.323 ekor, kerbau sejumlah 1.620 ekor, kambing sejumlah 1.496 ekor, dan ayam pedaging sejumlah 1.701.905 ekor. Sektor perikanan di Kabupaten Baritokwala terus dikembangkan dari upaya pengendalian inflasi yang disebabkan oleh komoditas perikanan yaitu ikan haruan dan pakui melalui aksi Bisa Hit Baritokwala, budidaya ikan solusi andalan agar harga dan inflasi terkendali di Baritokwala, mengembangkan budidaya ikan haruan dan pakui serta terus meningkatkan produksi ikan lainnya. Tahun 2023 produksi ikan budidaya berhasil meningkat sebesar 11.809 ton, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 10.680 ton. Angka ini telah melampaui target tahun 2023 yaitu sebesar 10.809 ton. Baritokwala juga memiliki potensi pangan
destinasi wisata kabupaten ini, pulau yang dihuni dengan monyet berjumlah ratusan ini cukup dekat dengan kota Banjarmasin sehingga sangat mudah dijangkau oleh orang semua. Saat ini Pulau Kembang juga menjadi salah satu andalan pariwisata di Kalimantan Selatan. Kabupaten Batik Kuala juga memiliki destinasi wisata edukasi yakni dijangkit Ekopark. Pemerintah Kabupaten Batik Kuala gandeng Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) dalam pengembangan ekowisata Pulau Curiak dan Desa Wisata Muara Kanapo. Wisata bekantan di Pulau Curiak merupakan destinasi wisata yang seksi bagi wisatawan yang minat khusus. Potensi besar yang dimiliki Pulau Curiak yang berlokasi di Desa Marabahan Baru, Kecamatan Gunung Muara. Destinasi wisata susur sungai yang terletak di sini Pulau Marabahan sehingga dapat melihat keindahan Batik Kuala dari atas Sungai Baru. Selain itu, Kabupaten Batik Kuala memiliki wisata religi yaitu makam Syekh Haji Abdul Samad yang terletak di Marabahan. Sektor industri Batik Kuala juga sangat menjanjikan berdasarkan kriteria Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2012. Di Kabupaten Batik Kuala terdapat pasar-pasar yang tersebar di seluruh kecamatan. Sebagian besar merupakan jenis pasar mingguan. Hanya 2 unit pasar yang merupakan jenis pasar harian seperti Pasar Baru dan Pasar Lama di Kecamatan Marabahan. Perkembangan dan kemajuan Kabupaten Batik Kuala juga didukung oleh SDM yang memadai. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Batik Kuala berperan aktif terhadap dunia pendidikan. Terdapat ratusan sekolah terdiri dari dasar sampai pendidikan menengah atas dengan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya untuk memenuhi lajar pengajar negara ini. Dari sektor pembangunan kini Batik Kuala mempunyai pelayanan publik yang dimana masyarakat Kabupaten Batik Kuala dengan mudah mendapatkan pelayanan dan informasi. Selain itu, Batik Kuala juga memiliki sarana dan prasarana olahraga. Perkembangan pembangunan hampir semua sektor di Batik Kuala juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah kabupaten yang memberikan kemudahan dan pelayanan kepada siapapun yang ingin berinvestasi di Batik Kuala. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batik Kuala pada tahun 2022 3,59% dan tahun 2003 menurut proyeksi BPS pertumbuhan ekonomi Batik Kuala naik sekitar 3,6% sampai dengan 4%. Adanya pembangunan ini tidak lepas dari tujuan pemerintah kabupaten, yakni adanya perbaikan ekonomi masyarakat sehingga meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat tersebut khususnya di Kabupaten Batik Kuala. Pada tahun 2023, Kabupaten Batik Kuala meraih sejumlah penghargaan di berbagai bidang, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Berikut adalah beberapa penghargaan yang diraih Batoro. Penghargaan Pramusia Adipura, kinerja terbaik Kluster Pangan Sehat WPP, Lancana Bakti, Adikarya Pembangunan Pertanian P4GN BNN, Proklub. Penghargaan Konstruksi Terbaik 1 Dak Fisik, penghargaan meritokrasi. Selain karena didukung kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, juga ketersediaan infrastruktur dan energi listrik yang memadai hampir semua jalan di Batik Kuala dalam kondisi mulus, sedangkan kawasan yang tidak bisa dijangkau lewat darat karena faktor geografis bisa diakses lewat transportasi air. Program khusus Kota Muara adalah program yang berfokus pada konektivitas yang menghubungkan 4 kecamatan bagian utara Kabupaten Batik Kuala. Kota Muara merupakan akronim dari Kuripan, Kabupaten Batik dan Marabahan. Total panjang jalan pada program Kota Muara adalah 59 km. Sarana kesehatan juga berperan dalam membantu kemajuan di Batik Kuala. Saat ini di Kabupaten Batik Kuala terdapat 19 puskesmas, 63 buah puskesmas membantu, 85 buah pos kesehatan desa dan 1 buah rumah sakit dengan jumlah 1.403 orang tenaga kesehatan. Dengan kerja keras semua komponen pemerintah dan masyarakat serta didukung oleh besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Batik Kuala. Mengangkat tema bersatu, berkarya, Batola Bisa, yakni dimaksud Barito Kuala berdaya saing, inspiratif, suportif, dan amanah. Disampaikan dalam sambutan PJ Bupati Kabupaten Barito Kuala Mujiab,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Beliau juga menyampaikan saat ini fokus melakukan pembangunan terhadap Batola, terutama infrastruktur. Dalam rangka peringatan Hari Jadi Barito Kuala yang ke-64. Sholawat dan salam tentu saja selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, Nabi Abu, Nabi di akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya. Yang terhormat, yang utama dan yang pertama, Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sabri Nur, yang hari ini ibaratnya kalau daun-daun bisa berbicara, dia pasti akan bercerita. Kalau Paman Birin adalah gubernur yang fenomenal, pamannya Indonesia, yang hari ini sungguh luar biasa, didampingi istri tercinta sebagai Ibu Ketua Tependra PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Haja Rokatul Jana atau Acil Boda. Yang tak kalah pentingnya, hari ini didampingi anak muda tercinta, orang muda Banua. Dia adalah Haji Santi Fitrian. Yang kami hormati, anggota DPR RI, DPD RI pemilihan Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Forkopimda Kalimantan Selatan. Alhamdulillah hari ini dikomandani langsung oleh Ayahanda Yai Haji Sofian Haka selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, hadir secara khusus bersama Bapak Kapolda, Bapak Dandim, dan juga Forkopimda lainnya termasuk dan Nanu dan Nana. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami muliakan dan kami utamakan, Tuan Guru Haji Wildan Saman, Guru Sani, tokoh agama, para habaib dan guru-guru agama serta tokoh masyarakat. Yang kami hormati seluruh pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati seluruh unsur pimpinan BUMD Bankasel, dan juga ada salah satu orang tua kami yang hari ini minta doanya. Kebetulan Bapak Haji Imam Abror beserta Ibu Sunarti Imam Abror saat sekarang baru berobat di Singapura. Mohon doanya semoga beliau lekas disehatkan, dan terima kasih telah mengutus Direksi Keuangan PT Amanah Group Haji Supardi SEMM. Seluruh unsur pimpinan dari Bank BI, Pak Wahyu terima kasih, dari BPK, dari BPKP, dari Bank Kasel, dan unsur-unsur bank lainnya barangkali, serta seluruh tamu undangan. Mohon izin yang tidak bisa ulun sebut satu persatu, yang tadi telah diabsen oleh MC kita. Mohon ampun, mohon ridho. Terima kasih atas kehadirannya semua. Yang pertama, kami ucapkan ribuan terima kasih atas kelonggaran waktunya, sehingga hari ini bisa hadir bersama-sama memenuhi undangan kami dalam rangka hari ulang tahun Barito Kuala yang ke-64. Wabil khusus kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang alhamdulillah pada era saya menjabat PJ di tahun 2023, beliau telah memberikan sebuah fokus perhatian terhadap pembangunan di Barito Kuala, di antaranya memperbaiki hal-hal infrastruktur
kawasan Kabupaten Baritokwala. Ini adalah sungguh merupakan gerakan-gerakan yang sesuai dengan arahannya itu. Kalau kita katakan bergerak, jawabnya yes. Bergerak! Bergerak! Itu kata Paman Birin, bergerak adalah jangan pengulan. Jangan pengulan adalah rajin. Kalau rajin adalah pangkal pandai. Kalau pandai adalah berkualitas. Kalau berkualitas adalah berdaya saing. Makanya dengan kata kunci berdaya saing, Baritokwala mengadopsi kata-kata itu, yaitu bisa. Bisa adalah berdaya saing, inspiratif, sportif, dan amanah. Kalau saya katakan Baritokwala, jawabnya bisa. Baritokwala! Bisa! Baritokwala! Bisa! Itulah sebuah sinergitas antara program bergerak dan berdaya saing yang ada di Kabupaten Baritokwala. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentu saja hal yang lebih penting yang ingin ulun sampaikan adalah di tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 91 miliar, dan pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan atas sentuhan Paman Birin membantu Kabupaten Baritokwala dalam hal infrastruktur yang ada di Kabupaten Baritokwala sebesar 373,9 miliar. Tepuk tangan. Ini di luar bantuan bedah rumah yang nanti akan dialokasikan di tahun 2024 sebanyak 225 unit. Tamu undangan hadirin yang berbahagia, selanjutnya atas terselenggaranya kegiatan ini, yang pertama kali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara yang tidak bisa sebut satu persatu, termasuk EO dan termasuk para teman-teman media cetak ataupun media lainnya. Serta apabila di dalam hal-hal penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang kurang nyaman, hal-hal yang tidak mengenakan, dari hati yang paling dalam dengan segala kelemahan dan kekurangan, kami mohon maaf lahir dan batin, minta halal, minta ridho. Demikian atas dukungan semua Forkopimda Kabupaten Baritokwala, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD yang selalu kita merapatkan barisan sehingga kegiatan ini dengan dikomandani Pak Sekda Haji Zulkifli akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak-bapak Forkopimda Provinsi Kabupaten Baritokwala sehingga semuanya bisa terlaksana. Semoga apa yang kita harapkan pada kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan bisa berjalan dengan sesuai agenda, dan selanjutnya mohon agar kiranya Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kiranya berkenan memberikan sambutan. Demikian, setelah kita mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak Gayung bersambut dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan mengapresiasi atas pencapaian dan kemajuan yang dilakukan oleh Kabupaten Baritokwala. Kembali tentunya kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tentu dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang sungguh sangat membahagiakan pada hari ini di acara peringatan Hari Jadi ke-64 Kabupaten Baritokwala tahun 2024. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamat. Yang kita muliakan Al-Fadil Al-Hafiz Kiai Muhammad Wildan Salman yang telah berkenan hadir bersama-sama kita hari ini.
Kiai Haji Abdul Sani, dan yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, berhadir bersama kita Bapak Kapolda dan Rem dan Lana dan Lan Kajati dan yang lainnya. Yang kita hormati Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Kemudian tentu saja yang kita banggakan PJ Bupati Barito Kuala beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala. Kemudian saya lihat tadi Pak Gusti Barita Sanaman berkenan hadir juga pada kesempatan hari ini. Dan tentu saja hari ini ulun membawa bini, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Raudatul Jannah, dan anak ulun Sandi Fitrianur, Gibrannya Banua. Kalau Gibrannya asli anak siapa? Anak Pak Jokowi. Kalau Gibran Banua anak Paman Birden. Hadirin yang berbahagia, di momen yang berharga ini tentu saja perkenankan saya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat hari jadi ke-64 kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Peringatan hari jadi ini menjadi momen yang tepat bagi seluruh warga Barito Kuala untuk melakukan refleksi, menatap masa depan, serta menata langkah bersama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Semoga apa yang telah dicapai selama 64 tahun ini menjadi bekal yang berharga dalam langkah maju menuju Barito Kuala yang lebih sejahtera. Mengawali tentunya gerak langkah di tahun 2024 ini, mudah-mudahan semangat hari jadi ke-64 ini semakin memantapkan serta memperkokoh semangat kita semua untuk bersama-sama bergerak membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu mengantarkan Kabupaten Barito Kuala menjadi daerah yang semakin maju. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa Barito Kuala dengan segala potensi dan keunggulannya menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa mendukung upaya percepatan pembangunan di Barito Kuala melalui berbagai program yang strategis. Upaya tersebut terus dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat kita telah berkomitmen untuk mengambil peran sentral dalam program nasional dengan menyiapkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang dan beranda terdepan ibu kota negara Nusantara. Beberapa program yang telah dan sedang dikerjakan meliputi pembangunan infrastruktur penunjang, mendorong kemajuan sektor industri, membangun dan mengembangkan jalur distribusi logistik, serta yang terpenting adalah membangun ketahanan pangan nasional. Seiring dengan upaya tersebut, saya juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala atas upayanya dalam menjaga ketahanan pangan melalui
perubahan iklim, cuaca ekstrim, serta resiko serangan hama. Dan selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melihat perkembangan yang baik dari penanganan stunting, program-program penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan UMKM yang terus dikerjakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Mudah-mudahan berbekal doa para ulama, doa dari seluruh masyarakat Barito Kuala, serta upaya yang terus dikerjakan oleh jajaran pemerintah dapat menggerakkan kabupaten ini ke arah yang semakin maju, mampu meningkatkan daya saing, serta mampu mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Selaras dengan tema hari jadi ke-64 Kabupaten Barito Kuala, bersama, berkarya, Batola bisa. Hadirin yang saya hormati, terakhir, saya juga mengajak peran serta masyarakat untuk terus mengawal dan menjaga kinerja serta hasil pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Mari kita wujudkan daerah yang kondusif sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dan bersama-sama menggali, menjaga, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala. Hadirin yang berbahagia, memasuki tahun 2024 ini pula, yang juga kebetulan merupakan tahun politik, saya berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan dan warga Kabupaten Barito Kuala, mari kita tetap jaga daerah agar tetap kondusif, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dan bersama-sama menggali dan meningkatkan kemampuan dan potensi yang ada, khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Ini sungguh sangat penting pula, karena dengan situasi dan kondisi daerah yang kondusif memungkinkan target-target pembangunan dapat tercapai dengan tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang yang luas dan kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini sangatlah strategis karena dengan peran serta tersebut, masyarakat ikut merasakan, tentunya memiliki, dan sekaligus ikut merasakan hasil dari program pembangunan yang telah dijalankan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan di momen yang berharga pada hari ini. Namun di momen yang luar biasa hari ini pula, tentu saja atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama rakyat benua tercinta Kalimantan Selatan, dan tentunya saya juga Gubernur Kalimantan Selatan tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo, karena program-program pemerintah pusat tentu saja tidak hanya sampai di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tapi tentunya program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dalam hal ini atas kepemimpinan Bapak Presiden kita Pak Jokowi tentu memberi manfaat banyak pembangunan yang telah dilaksanakan ataupun diselenggarakan di seluruh pelosok negeri, termasuk sampai ke Kabupaten Barito Kuala ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan mari kita sama-sama membacakan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Kuala, rakyatnya sejahtera, bahagia baik lahir maupun batin, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Guru Wildan Salman menyampaikan petuah untuk keamanan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sahbirin Nur, atau yang lebih akrabnya dipanggil dengan Paman Biring, beserta istri, kemudian para yang kita hormati para ulama, para habaib, kemudian kita hormati forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian yang kita hormati para Bupati Kalimantan Selatan atau yang mewakili khususnya Bupati Barito Kuala, Bapak kemudian para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati hari jadinya Barito Kuala yang ke-64, berarti sudah 64 tahun. Alhamdulillah wa syukrulillah bisa Barito Kuala 64 tahun dengan aman, makmur. Pada kesempatan ini, pada hari peringatan hari jadinya Barito Kuala, saya ingin mengingatkan satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minaz thamarat. Pemerintahan itu dibentuk gunanya tidak lain untuk memberikan dua unsur yang sangat penting, yang sangat dihajatkan oleh masyarakat, yaitu keamanan dan kemakmuran pada segala macam, utamanya perekonomian. Pada waktu Nabi Ibrahim meletakkan atau membangun Ka'bah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikanlah ini daerah Makkah Al-Mukarramah, berikan untuk rakyat, untuk penduduknya dua macam, yaitu keamanan dan kemakmuran. Keamanan dan kemakmuran, dua macam, dua unsur inilah yang dihajatkan oleh masyarakat, pada khususnya pada pemerintahan. Jadi terbentuknya pemerintahan itu untuk memberikan kepada masyarakatnya keamanan dan kemakmuran. Kita sudah merasakan seperti kita tadi berangkat dari rumah, begitu keluar dari rumah
itu sampai di perapatan ada lampu merah, itu untuk memberikan keamanan supaya jangan ada tabrakan, itu kan keamanan. Kemudian yang kita butuhkan tiap hari, kebutuhan tiap hari kehidupan kita adalah kemakmuran, perekonomian. Nah, inilah yang dipinta oleh Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, berikan kepada penduduk Makkah keamanan dan kemakmuran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan aman warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah penduduknya dari samarat, buah-buahan, artinya perekonomian. Jadi terbentuknya pemerintahan itu untuk memberikan keamanan dan kemakmuran. Mudah-mudahan dengan kita merayakan pada hari ini, keamanan, kemakmuran terus kita rasakan, dan mudah-mudahan lebih bertambah lagi, lebih memberikan peningkatan lagi. Dan tujuan kita merayakan hari jadi Barito Kuala yang ke-64 tidak lain, pertama untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita rasakan, yaitu rasa adanya keamanan, dan yang kedua keamanan. Mudah-mudahan ke depannya lagi, mudah-mudahan keamanan lebih meningkat, kemakmuran lebih muat, dan mudah-mudahan dengan kita merayakan hari jadi pada hari ini menjadi Barito Kuala adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi Bapak Gubernur menyebut anak beliau Haji Sandi Fitriun Nur. Nah, beliau ini adalah salah satu kader dari orang Banua kita. Kita doakan mudah-mudahan Haji Sandi mudah-mudahan berhasil dalam mencalonkan pencalonan di DPR pusat. Mudah-mudahan berhasil, sukses. Nah, itulah yang bisa ulun sampaikan pada tausiah hari ini, dan kurang lebihnya ulun banyak minta maaf. Ulun akhiri wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian hari jadi ini ditutup dengan penampilan artis ibu kota Dian Piscesa. Terlihat para tamu undangan bernostalgia sembari menikmati jamuan yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Di usia yang ke-64 ini, Barito Kuala semakin maju, semakin bisa memberdayakan masyarakatnya, tentu saja dengan bersinergis pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk selalu menuju atau meningkatkan yang namanya kesejahteraan rakyat. Ini sangat penting sekali karena tujuan kita adalah bernegara, berpemerintahan adalah untuk masyarakat kita yang sejahtera, tentu saja sejahtera baik lahir maupun batin. Selamat hari jadi kepada Kabupaten Barito Kuala
Mudah-mudahan di usia yang ke-64 ini Barito Kuala semakin berkembang dan kita doakan semoga masyarakatnya semakin sejahtera dan tentu sebagaimana tagline-nya Batola bisa, ini bisa diwujudkan. Demikian kami dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 buat Batola. Mudahan ini mendapatkan suatu berkah segala sesuatunya, apapun mudahan selalu diberikan keselamatan, khususnya kepada sahabat kami Pak Mujiat, Bupati Batola dan beserta Ibu, ya kan, dan semua rakyatnya jadi aman, damai sesuai dengan pesan daripada Guru Werdan Samen tadi. Insya Allah pasti diberikan berkah untuk Batola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang ke-64. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.